Baik, saya Muhammad Razan Purasaputra, NRP 5026231174. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan salah satu lab yang ada di Operating System Basics, yakni adalah lab Linux servers. Jadi lab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah servers, yang kedua adalah using telnet to test TCP service. Adapun equipment yang dibutuhkan adalah security workstation di virtual machine. Oke, kita masuk ke dalam part pertama, yaitu servers. Kita akan mengakses command line. Oke, kita akan membuka terminal. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan command sudo ps strip l. Enter. Untuk passwordnya adalah cyberops. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Oke, why was it necessary to run ps as root, prefacing the command with sudo? Mengapa penting untuk menjalankan ps sebagai root? Ya, karena beberapa proses mungkin saja tidak dimiliki oleh oleh analis user, dan mungkin saja tidak ditampilkan jika PS tidak dieksekusi sebagai analis, yang mana itu adalah regular user. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan PS untuk menampilkan proses hierarchy. Kita juga bisa menggunakan strip EJ capital H untuk display proses yang sedang berjalan setelah memulai Nginx web server dengan applet privilege. Oke, kita akan ketikkan command sudo /user/sbs/nginx. Oke, karena setelah muncul seperti ini, kita akan ketikkan command sudo spasi ps strip ejh. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa informasi ya. Di sini ada beberapa informasi yang memiliki lekukan-lekukan. Ya, di sini terdapat lekukan yang mana ini menandakan sebuah hierarki dari proses itu sendiri yang sedang berjalan. Jadi semakin dalam hierarkinya atau semakin melekuk, maka hierarkinya juga semakin dalam. How is the process hierarchy represented by PS? Oke, selanjutnya kita akan menggunakan command netstat. Ya, command netstat ini sangat membantu untuk mengidentifikasi network server yang sedang berjalan dalam sebuah komputer. Ya, jadi kita bukan menggunakan command netstat untuk menampilkan sebuah network connection. Kita ketikkan netstat, enter. Oke, kita bisa memperoleh beberapa macam informasi. Selanjutnya kita akan ketikkan menggunakan netstat menggunakan command to net. Kita ketikkan sudo spasi netstat strip to net. Enter. Oke. Jadi ini adalah beberapa informasi yang dihasilkan jika kita menggunakan command sudo netstat strip to net. What is the meaning of strip G, strip U, strip N, and strip A and strip B option in netstat? Oke, kita akan menggunakan command spasi netstat untuk memperoleh berbagai macam informasi. Nah, di sini ada beberapa macam informasi yang bisa kita ketahui bahwa netstat itu sendiri akan menampilkan network connection, routing tables, interface statistics, mesh-query connection, dan juga multicast membership. Oke, jadi kita bisa melihat meaning dari masing-masing huruf yang ada di sini. Kita bisa melihat bahwa N itu adalah memory. Setelah itu A adalah all. Setelah itu juga ada P yaitu program. Setelah itu juga ada P yaitu program.
Oke. Is the order of the option important to the next state? Jadi, apakah urutannya itu penting untuk next set? Jadi, urutannya itu ada tidak penting, jadi terserah kita mau menaruh urutannya bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi. Client will connect for any set. Okay, based on the nested output shown in the item D. Okay, what is the layer for protocol connection status and PID for process running on port 80? Jadi kita akan mengecek apa yang ada di port 80. Oke, jadi kita akan mengecek port 80. Oke, jadi di port 80 kita bisa melihat bahwa protokol yang sedang protokol connection status dan PID yang sedang berjalan adalah TCP. Untuk protokol connection statusnya adalah distant dan juga PID nomor PID-nya adalah tidak tertampilkan di sini. While port number is a convention, can you guess what kind of service is running on port 80? Jadi di port 80 service yang sedang berjalan adalah web server. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan command sudo spasi ps spasi elf dengan lebih spesifik terdapat tambahan yaitu grep 395. Jadi PID 395 itu akan digunakan di dalam kasus ini. Kita akan menggunakan command ps dan juga grep untuk membuat list dari seluruh baris yang ada di dalam ps output yang mana memuat PID 395. Kita akan ketikkan komentar ini, kita enter. Oke, kita sudah melihat. Oke, jadi ini adalah informasi yang kita dapat jika kita mengetikkan command sudo pslf.ggrep 395. Oke, the process PID 395 is GenX. How could that we concluded from the output above? Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa PID 395 itu adalah GenX? Oke, jadi kita bisa melihat di sini di sebelah kanan bahwa di dalam PID 395, jadi di PID 395 kita bisa melihat jika terdapat GenX di sini. Ya, di sini. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa PID 395 adalah GenX. What is GenX? What is the function? Jadi GenX ini sendiri merupakan lightweight web server. The second line shows that process 395 is owned by a user named HTTP and process number 395 is a foreign process. What does mean is the common behavior. Ya, jadi ini maksudnya adalah GenX akan memulai sebuah proses di bawah proses di 395 yang bernama HTTP. Oke, why is the last line of showing grep 395? Jadi grep 395 itu digunakan untuk memfilter dari PS output. Jadi ketika semua file sudah di-compile, maka 395 akan yang sedang berjalan akan ditampilkan di dalam list. Oke, masuk ke dalam part kedua yaitu using telnet to test TCP services. Jadi di dalam part pertama kita sudah menemukan GenX yang berjalan dan ditugaskan pada port 80 TCP. Oke, kita akan menggunakan telnet untuk menghubungkan localhost kepada port 80 TCP. Kita akan ketikkan telnet, kemudian kita ketikkan IP address 127.0.0.1 spasi 80. Selanjutnya kita enter. Oke,
Setelah itu kita akan mengetikkan beberapa huruf di dalam keyboard. Akan muncul seperti ini. Oke, terdapat 40 bit request. Oke, berkat Ethernet Protocol, Clear Text TCP connection itu sudah dibuat. Jadi dengan Telnet client kita akan secara langsung ditujukan kepada Nginx server. Oke, bisa kita lihat pada IP 127.0.0.1 per 80 TCP. Jadi koneksi ini akan memungkinkan kita untuk mengirim data secara langsung kepada server. Karena Nginx merupakan web server, itu dia tidak akan mengerti urutan dari random letters dari huruf yang acak yang kita kirimkan, dan itu akan muncul error di dalam format web page, yaitu adalah kita bisa lihat 400 byte request. Oke, why was the error sent as a web page? Jadi error ini akan muncul karena Nginx sendiri merupakan sebuah web server. While the server reported an error and terminated the connection, we were able to learn that. Jadi ketika sebuah server melaporkan sebuah error dan juga terminate the connection, memutus koneksi, kita akan mempelajari banyak hal seperti Nginx dengan PID 395 merupakan sebuah web server. Jadi kita bisa mengetahui juga bahwa Nginx versi Nginx-nya adalah 1.1.6.1. Selain itu kita juga bisa tahu bahwa network stacks dari Cyber of Workstation VM itu sangat berfungsi di seluruh cara untuk layer 2. Oke. Masuk ke object, looking at the net start output presented earlier, it's possible to see a process attached to port 22 with telnet connected. Jadi kita akan menghubungkan sebuah port 22 dengan menggunakan telnet. Kita bisa ketikkan telnet 127.0.0.1, kemudian portnya yaitu port 22, spasi 22. Enter. Oke. Kita akan masukkan random letters. Enter. Oke. Invalid is identification string connection closed by origin host. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan telnet untuk menghubungkan menuju ke port 68. Kita bisa ketikkan telnet spasi IP address 127.0.0.1 spasi port 68, maka kita ketikkan 68, enter. Ya, kita akan muncul unable to connect to remote host, connection refused. Oke, what's happened? The connection is refused. Oke, reflection question, what are the advantage of using netset? Jadi netset ini akan memungkinkan sebuah orang analis untuk menampilkan seluruh koneksi yang sedang ada di dalam sebuah komputer. What are the advantage of using telnet is step? Ya, jadi apakah manfaat menggunakan telnet? Apakah itu aman? Jadi aman-aman saja jika kita menggunakan telnet jika digunakan untuk melakukan sebuah remote kepada shell atau command line. Oke, jadi ini adalah akhir dari lab Linux server. Bersekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.